Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pada hadirin sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelumnya kita sudah menyimak bagaimana kajian Umi, bagaimana Umi memberikan ilmu yang sedikit walaupun itu sangat bermanfaat buat kita semua dalam mengisi kekosongan ketika kita bulan Ramadan ini. Untuk kali ini Umi bakal memberikan kita suatu masukan buat kita yang bermanfaat insya Allah. Intinya ketika untuk menjalani musibah dalam kehidupan ini, bagaimana cara kita menyikapi musibah, bagaimana cara kita untuk menerima suatu musibah itu, bagaimana caranya? Kita lihat kajian seperti ini. Mari sama-sama kita melihat kajian Umi, simak baik-baik dan pahami dan cermat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya saat ini masih di awal-awal bulan Ramadan, dirahmatnya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan lahir batin untuk beraktivitas Ramadan. Fa insyaallah segala amal ibadah Ramadan kita menjadikan dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita harapkan syafaatnya nanti hatta yaumil qiyamah. Hadirin sekalian jamaah di mana saja berada, ketemu lagi bersama Umi. Insyaallah mudah-mudahan terus belajar, terus menjalankan aktivitas Ramadan menjadikan sebuah kebaikan yang tentunya berharap selalu Allah menjadikan sandaran buat kita. Jamaah sekalian, tentunya saat ini Umi akan membahas dalam Quran surah Al-Hadid yang ke-22 tentang musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bencana atau musibah yang menimpa di bumi ataupun menimpa diri manusia sendiri atau kita, sesungguhnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ya Allah sebelum Allah menciptakan, dan bagi itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau saat ini tentunya kita masih menghadapi COVID-19, mudah-mudahan insyaallah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, virus juga adalah ciptaan Allah. Berarti musibah yang Allah berikan saat ini sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuznya Allah. Lalu apa sih Umi yang kita lakukan untuk menghadapi kali ini musibah yang terjadi? Apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita mensiasati? Tentunya yang pertama adalah bersegera terus untuk mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensegerakan diri untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid yang ke-21. Berarti saat ini kita disuruh terus untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, waktu yang Allah berikan buat kita tentunya semaksimal mungkin kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan mampu yang kita bisa lakukan dari mulai aktivitas Ramadan yang kita lakukan. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Selalu kita minta ampun kepada Allah. Bersegera dirilah untuk minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Kalau kesadaran kita saat ini, baru sekarang kita sadar, baru sekarang kesadaran kita yang Allah berikan saat ini, tentunya kita mensegerakan diri, mendekatkan diri kepada Allah jauh lebih baik lagi karena kesadaran yang Allah berikan. Lalu apa Umi menyikapi musibah dan bencana yang memang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah berikan, yang Allah tuliskan buat kita semuanya? Tentunya adalah kalau sudah yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, tentunya mensegerakan juga untuk cepat-cepat beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan tentunya yang beramal soleh. Banyak yang harus kita lakukan dengan amal soleh kita. Tidak harus saja dengan uang, tidak harus saja dengan materi.
dengan apapun yang kita berikan menjadikan ladang kebaikan buat kita semuanya. Segeralah untuk melakukan amal soleh, yang sedikit jadi banyak, yang terus kita lakukan. Yang penting istiqomah ala dawam, terus berkelanjutan terus, dari mulai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang kita bisa lakukan tentunya. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, banyak yang harus kita lakukan, banyak yang bisa kita perbuat. Stay at home tidak membuat hidup kita menjadi mati. Salat tidak di masjid bukan berarti tidak ada salat tarawih. Kita bisa melakukannya aktivitas di rumah, dari mulai buka puasa, dari mulai salat tarawih, dari mulai tentunya amalan-amalan ibadah kita bisa lakukan. Al-harakah barakah. Kalau manusia tidak gerak maka tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Ingat, hidup kita tergantung dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita baik, insya Allah menjadikan kebaikan. Sukses itu di tangan kita, tinggal bagaimana kita yang menjalani saja. Lihat bagaimana Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah tidak akan pernah mengubah nasib kita kalau kita sendiri pun tidak ingin mengubah. Berarti ayo kita ubah, mensegerakan untuk bertaubat kepada Allah, mensegerakan juga untuk bagaimana mensegerakan untuk beramal soleh. Apa yang selalu menerima takdir baik ataupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa tidak ada musibah yang tidak tercatat di Lauhil Mahfuznya Allah, termasuk adalah musibah di dunia, di buminya Allah. Dari mulai banjir, dari mulai wabah penyakit, dari mulai kegersangan, dari mulai kebanjiran, longsor, itu semuanya sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari diri kita sendiri, dari mulai kefakiran, dari mulai kekurangan, dari mulai penyakit, itu pun sudah dicatatkan oleh Allah. Maka tentunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut karena semuanya sudah dicatat dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah sudah menciptakan. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakin bahwa semuanya adalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan sedih, la takhafu wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Insya Allah. Orang yang beriman kepada Allah tidak sombong, tidak merasa bahwa dirinya yang mampu. Karena tanpa ada rahmat Allah, tanpa ada pertolongan Allah, semuanya tidak akan terjadi. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, itu semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita perbanyak adalah bagaimana kita mensyukuri dan menjalani hidup dengan baik. Insya Allah, sekali lagi adanya pandemi virus yang saat ini masih saja ada, mudah-mudahan cepat berlalu dan kita tetap menghadapi musibah, menjadikan kebaikan buat kita semuanya. Sekali lagi, orang yang beriman kepada Allah menerima takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Makin baik, makin menjadikan kebaikan berkah buat kita. Ingat, menjelang akhir-akhir di bulan Ramadan, di rahmatnya Allah yang terakhir-akhir ini, ayo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan. Ma'an najah ila liqa, ma'as salama, mohon maaf lahir batin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.